قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي. Kita selalu butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah itu menolong kita, menyelamatkan kita dari banyak masalah tanpa kita sadari, sehingga kita pikir nggak ada masalah. Cuman kenapa kita selalu ngerasa butuhnya pas lagi ada masalah? Bukankah hidup kita itu sebetulnya dalam banyak masalah? Dan masalah itu sebagian besarnya kita belum sadari karena belum terjadi mungkin. Padahal masalah itu datang kepada kita, Allah bentengi kita dengan sholat kita yang sebelumnya. Sehingga pas masalah datang, akhirnya dia mental lagi. Datang lagi masalah, hilang lagi. Itu lebih sering daripada masalah yang udah datang kepada kita, kemudian Allah angkat setelah kita ngerasain. Malah lebih sering kita belum sempat merasakan masalah, udah Allah angkat masalahnya. Makanya Allah mengatakan, Yas'aluhu man fis samawati wal ard, kulla yawmin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah sibuk mengangkat masalah dari hambanya. Ada yang diangkat masalah setelah hamba itu merasakannya sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun. Ada yang diangkat masalah itu sebelum hamba itu merasakan masalah ini. Jadi sering justru Allah itu sebetulnya menghindarkan kita dari masalah, menghindarkan kita dari kecelakaan, menghindarkan kita dari musibah, menghindarkan kita dari kerugian, menghindarkan kita dari sakit. Sering menghindarkan kita dari banyak hal. Cuman Allah gak pernah ngomong gini, hei hambaku, ini udah ya, satu masalah aku hindarin nih. Kamu bersyukur gak sih? Ya bersyukur Allah, alhamdulillah gitu. Kalau Allah mau ngomong kayak gitu, kayaknya kita gak sempat ngapa-ngapain. Kenapa? Sehari mungkin 1000 kali Allah akan ngomong kayak gitu kepada kita. Dihindarkan. Baik masalah yang menimpa kita secara personal, ataupun masalah yang menimpa kita secara kolosal. Baca deh sains tentang astronomi. Dalam semalam itu berapa asteroid atau komet atau bintang jatuh ke bumi yang terhindar oleh kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangin, kalau Allah tidak menghindarkan, makanya Allah mengatakan di dalam surat Al-Mulk, bagaimana kami menjaga kalian dari langit dan dari bumi? Apakah kalian merasa aman? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menjaga kalian di langit dan di bumi. Allah tuh banyak ngasih kebaikan buat kita. Yang harusnya kemarin kita ketularan dengan penyakit seseorang, tapi Allah hindarkan kita nggak ketularan, yang ketularan teman kita. Akhirnya kita jadi menjenguk dia, bukan dia yang menjenguk kita. Kok bisa? Kita nggak sadar aja. Bukankah kita sering harusnya dijenguk oleh teman kita, malah kita yang menjenguk dia kan ya? Maka kita harus selalu ngerasa butuh 24 jam dalam sehari, setiap detik kita butuh kepada Allah. Sehingga setiap kali Allah panggil, ya saya emang butuh sama Allah, udah datang ke Allah. Apalagi memang nyata-nyatanya secara zahir, memang kita punya banyak masalah. Wajah-wajah kita kan wajah-wajah bermasalah nih, banyak masalah gitu. Ketika kita lagi ngerasa sangat banyak masalah, maka sholat itu harusnya benar-benar jadi break kita dari masalah-masalah kita. Lagi tadi mungkin baru ramai dengan pasangan, baru dimarahin sama orang tua, baru ada masalah sama teman, lagi gak nyaman hatinya, perasaannya, baru ngalamin sesuatu yang gak nyaman, hayalah sholat, udah datang aja ke Allah, karena ngerasa butuh. Karena kita yakin begitu kita datang kepada Allah, kita libatkan Allah, Allah akan ikut menolong kita dalam masalah kita, itu pasti. Dan kalau perlu gini aja nih, begitu azan ingat masalah mana yang kita pengen tuntasin dulu. Pas Allahu Akbar, Allahu Akbar, wah saya pengen lamar kerja, datang ke Allah, Allah saya pengen dapat kerjaan yang halal. Besok Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya pengen punya anak, Allahu Akbar lagi, saya pengen apa gitu. Setiap Allahu Akbar minimal belajar ada pengennya dulu nih. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Wahai orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Ada masalah? Salat. Ada masalah? Salat. Makanya hadisnya apa kata sahabat? Annan nabiyya idza hasibahul amr fazi'a ila shalah. Nabi itu kalau lagi ada masalah sedikit, salat, segera salat. Kita bisa nyebutnya salat hajat, bisa menyebutnya salat istikharah, bisa menyebutnya salat sunnah mutlak, apapun lah yang penting salat. Ada masalah dikit, salat. Dan gak usah khawatir, pedagang banget sih, asal datang ke Allah minta sesuatu, gak masalah. Allah itu suka dimintai, Allah itu suka dicurhatin, Allah itu suka kalau hambanya itu merengek di hadapan Allah. Istilah bahasa Arabnya itu ilhah. Allah itu suka kepada hamba yang suka ilhah, merengek Allah gitu. Tapi kalau kita gak pernah ngelibatin Allah, gak usah nuntut-nuntut Allah.
Allah akan bilang, emangnya kamu ngelibatin saya? Bukankah kamu nggak pernah datang ketika saya panggil? Atau datangnya males-malesan sekedar menunaikan kewajiban doang dan itu juga belum tentu sah? Coba datang sebagai orang yang butuh kepada Allah. Wahai Tuhanku, Rabbi, zalamtu nafsi, aku menzalimi diri sendiri. Curhat sama Allah. Kalau ada kerugian, masalah dalam hidup kita yang disebabkan kalau kita pikir-pikir itu gara-gara salah kita sendiri, udah curhat sama Allah. Curhatnya apa? Rabbi, zalamtu nafsi, faghfirli. Ya Allah, saya telah menzalimi diri sendiri, maka ampunilah dosa saya. Kadang-kadang terlalu ngebaper, akhirnya kecewanya berat gara-gara udah terlalu terlibat perasaannya, udah pakai perasaan, udah menuliskan namanya di dalam hati kita. Pas kecewanya berat. Curhatnya ke siapa? Ke Allah. Bahasa curhatnya, salah saya ya Allah, terlalu gampang pakai perasaan. Hati saya diisi dengan namanya, seharusnya diisi dengan namamu ya Allah. Kan gitu ya. Faghfirli ya Allah, ampunkanlah ya Allah. Pasti Allah obati hati kita. Pasti Allah obati hati kita. Orang gak bakalan kecewa kalau bersandar kepada Allah. Itu gak bakalan. Bahkan kita bisa bilang mustahil. Mustahil seseorang itu kecewa gara-gara berpegang, bersandar, menyerahkan dirinya kepada Allah. Itu mustahil. Bukan seperti itu sunnatullah. Karena siapapun yang berserah diri kepada Allah, maka dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh. Wa man yuslim wajhahu ila Allah, wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, wa ila Allahi aqibatul umur. Siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia senantiasa berbuat baik, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh, dan kepada Allah segala urusan dikembalikan. Jadi nggak ada orang yang kecewa kalau dia berpegang kepada Allah. Masalah apapun, masalah rezeki, masalah jodoh, terutama yang kedua. Kalau kita bergantung kepada Allah dalam urusan jodoh, maka insya Allah kita nggak akan kecewa. Mak comblang yang paling baik itu adalah Allah. Kalau mak comblangnya Ustadz, kadang-kadang ngecewain. Ustadz, ini CV saya. Oh ya, kriteria yang kamu cari seperti apa? Saya emang gak susah-susah Ustadz, standar-standar aja. Ya standar yang gimana? Yang tingginya 180, yang kulitnya bening, sampai kalau minum kelihatan airnya ngalir gitu, transparan. Kemudian yang hidungnya seperti pedang, yang matanya seperti bidadari. Tahu mata bidadari? Besar dan sayu, tapi nggak belok. Nah ini kriterianya. Terus kata Ustadz, kalau yang kayak gitu Ustadz juga mau gitu ya. Akhirnya pas ketemu Ustadznya duluan yang ta'arufan. Ini kalau mak comblangnya manusia. Tapi kalau mak comblangnya Allah, jauh lebih meyakinkan dan gak bakalan kecewa. Dengan kriteria apapun, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan kalau Allah menjanjikan yang baik akan ketemu dengan baik, pasti innahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Masalah apapun kita harus mengandalkan Allah. Coba deh selalu ngandelin Allah. Bahasa gampangnya gini, udah tenang aja, ada Allah itu. Dan kalau kita sudah melibatkan Allah, la yudayya'akallahu idzan, itu pasti Allah nggak bakalan ngecewain kamu. Kalau udah ngandelin Allah, ini gimana nih? Udah tenang aja, ada Allah. Allah tidak akan mengecewakan. Salah satu kalimat udah tenang aja ada Allah adalah la tahzan, innallaha ma'ana. Kalau kita ada teman lagi galau gitu, terus kita bilang, la tahzan, innallaha ma'ana. Kalau bahasa kita, wales bro, tenang aja ada Allah. Santai bro, karena ada Allah. Itu bahasa Arabnya
la tahzan innallaha ma'ana. Andalin Allah dalam masalah kita. Ada masalah apapun, serahin aja sama Allah. Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Bahkan kadang-kadang hanya dengan berzikir la haula wala quwata illa billah, Allah kasih keajaiban yang luar biasa. Karena setelah seseorang bersandar kepada Allah, la yudayya'anallahu idzan. Pasti Allah enggak akan ngecewain. Pasti Allah enggak akan ngecewain.